Irfan Hakim sampai kaget tahu jatah bulanan Sarwenda. Kata orang Wenda sebulannya 40 juta dan itu orang-orang masa sih seorang Ruben sih cuma tanda kutip cuma 40 juta. Nah, kalau ini gue lebihin 10 karena ada beberapa yang dia bayar sendiri. Mampus. 210 juta 980.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain. Di luar. Oh my god. Jadi itu di luar listrik. Itu di luar listrik. Iya. Listrik 55 juta sebulan. Kalau ada pesta 60. Listrik Listrik deh. Tapi makan termasuk situ dong 210. Apa? Makan masuk lah. Gaya hari-hari ya. Bingung ya, karena ada juga belanjanya beda lagi. Iya. Oke, panjang deh. Sekolah. Sekolah lumayan. Berapa? Talia. Iya lumayan deh. Tus hitungannya. Ratusan juta. Iya tus lah. Sebulan. Halo guys, selamat datang kembali di Hanel Surapento. Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita viral, gosip artis, serta konten-konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas Sarwenda, Ruben Onsu, dan juga Giorgio Antonio yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari pernyataan soal nafkah Rp 200 juta per bulan yang memicu pro dan kontra, hingga kemunculan Giorgio Antonio di rumah yang dulu ditempati Ruben Onsu yang membuat netizen kembali berspekulasi. Yang lebih menarik lagi, perkembangan terbaru justru membuat perdebatan semakin melebar. Banyak pihak mulai mengaitkan persoalan ini dengan dampaknya terhadap anak-anak, gaya hidup, hingga sikap para pihak yang terlibat. Benarkah semua yang ramai dibicarakan publik itu sesuai kenyataan? Atau justru ada sudut pandang lain yang jarang dibahas? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ungkapan mengejutkan datang dari Sarwenda, mantan dari Ruben Onsu. Gimana tidak dia mengatakan bahwa nafkah 200 juta tersebut sedikit dan dipandang sebelah mata oleh Sarwenda. Terlihat dari ekspresi Sarwenda ketika membicarakan nafkah dari mantan suami. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Benas kamu tansal. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bun nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali orang dalam Tuhan tuh bingung ya. Orang dalam Tuhan dibilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Pernyataan bahwa 200 juta itu kecil ya, dan dia bisa mendapatkan hanya dalam 30 menit live. Itu sangat tidak etis. Kambing, gue juga gak butuh duit lo. Kambing. Gue juga gak butuh duit lo ya. 200 juta, apa sih 200 juta? Berapa kali live itu gue 200 juta? Ya, berapa kali live ya? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok. Aman tante. Gue gak butuh duit 200 juta lo. Mah, beneran? Kalau gitu, buat aku aja. Siapa tahu jam tangan gue yang segini bisa aku tambahin sampai ke tiak. Kan keren. Lumayan. Bayangin gak guys, di transfer 200 juta per bulan. Emak seenak apa itu, makan tinggal makan, jajan tinggal jajan, nabung tinggal nabung. Aku gak usah pakai cincin KW lagi. Jam KW lagi langsung aja beli jam Chanel, JR, branded. Manifesting ya Allah, I hope one day. Asik. Tenaga kegedean lo. Iya. Oh, abstrak banget, dia suruh gue pakai cincin. Ya, gue beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya, diamond lo ini harusnya buat aku, Bu. Lunas. Oh my god. Muat lo. Bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Bener ini diamond lo, guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa beli sendiri. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau live ya guys di akunnya Bunda, guys. Kita Gak tau apa, lo bisa bedain. Gue juga dulu gak bisa bedain sih cong atau laki. guys, udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cong sama laki. Aku dulu ditipu. Gue juga gak butuh duit lo anjing. 200 juta itu relatif memang. Ada yang 200 juta merasa dia sudah sangat bersyukur. Besar, 200 juta kecil. Dan mungkin di sebagian orang 200 juta itu tidak ada artinya. Sorry.
Sebenarnya banyak yang mau ngobrol, cuman kita harus kerja ya. Gue nggak butuh duit kau anjing, ya. Gue nggak butuh duitmu anjing. 200 juta sebulan. Kalau suamiku ngasih nafkah 200 juta per bulan, dia mau mancing. Aku yang cari cacingnya. 200 juta satu bulan. Makan aku suapin, mandi aku mandiin. Mau mancing aku panggil ikannya ke rumah. Kalau suamiku kasih 200 juta sebulan, dia bilang lapar, nasinya aku antar sampai lambung. 200 juta sebulan, dia nggak salah. Aku yang minta maaf. 200 juta sebulan, dia mau mandi, aku yang ngebor sumurnya. Aku dikasih 200 juta per bulan, dia mau main. Bola pala gue jadi bolanya. Kalau 200 juta sebulan, dia makan kacang aku kunyahin. 200 juta per bulan kegiatanku setiap hari flexing tidak jengking ya. Bapak dari anakmu, kamu bilang cong? Ini namanya parental alienation. Saat kamu sibuk jelekin mantan di media sosial, kamu lagi ngerusak mental anakmu sendiri. Setelah ada anak, itu dari bapaknya. Kamu sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada hal hina di dalam diri gue. Anak jadi krisis identitas, trust issues, dan malu seumur hidup gara-gara jejak digital. Ego kamu puas, tapi masa depan anakmu tewas. Ya kita lagi live ya. Ayo, Gue juga gak butuh duit lo, angsa. Bun. 200 juta berapa kali live sih? Lagi live, Bun. Berapa kali? Live aja gue gak ada yang nonton. Gimana dapat 200 juta? Makan kebutuhan hidup per bulan itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Dan sebagai artis, dia kan punya fans, punya banyak pengikut. Jadi kalau dia ngomong seenaknya, buat saya sih fatal. Dan di mana orang sombong, di situ dia akan jatuh. Mereka dulu itu rukun, bahkan kemana-mana selalu bersama anak. 200 juta itu relatif memang. Ada yang 200 juta merasa dia sudah sangat bersyukur. Besar, 200 juta kecil. Dan mungkin di sebagian orang 200 juta itu tidak ada artinya. Tapi untuk biaya hidup 200 juta itu lebih dari cukup. Makan kebutuhan hidup per bulan itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Dan sebagai artis, dia kan punya fans, punya banyak pengikut. Jadi kalau dia ngomong seenaknya, buat saya sih fatal. Di mana orang sombong, di situ dia akan jatuh. Kita masyarakat Indonesia yang hidup dengan norma-norma ketimuran yang ada. Seorang laki-laki dan perempuan yang kebetulan mempunyai hubungan berada di atas ranjang berdua dengan status bulan menikah, untuk masyarakat kita masih tabu. Apalagi ada anak yang terlibat di situ. Ini sebuah pelajaran nyata yang sangat tidak baik untuk anaknya. Anak ini akan meniru dengan cepat. Anak ini melihat, mengingat, dan meniru.
dengan sangat cepat bisa meniru apa yang ibunya lakukan. Giorgio Antonio ketahuan syuting iklan di rumah yang dulu ditempati Ruben Onsu. Tak lama kemudian, unggahan Ruben langsung bikin netizen heboh. Di tengah polemik yang masih berlangsung, perhatian netizen kini tertuju pada Giorgio Antonio yang terlihat sedang membuat konten promosi sebuah produk di rumah yang saat ini ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Momen tersebut kemudian muncul dalam unggahan media sosial Ruben Onsu dan langsung mengundang berbagai reaksi. Dalam video yang dibagikan, Giorgio tampak menjalani aktivitas endorsement produk kacang di area rumah tersebut. Tak hanya mengunggah videonya, Ruben juga menyertakan keterangan singkat yang sukses menarik perhatian warganet. Unggahan itu pun langsung ramai dibahas, terlebih karena muncul di tengah hubungan Ruben dan Sarwenda yang masih menjadi sorotan publik. Sejumlah netizen menilai kalimat yang ditulis Ruben memiliki makna tersendiri, sementara yang lain menganggapnya hanya candaan biasa. Apapun maksudnya, momen kemunculan Giorgio di rumah Sarwenda ini kembali membuat kisruh antara kedua belah pihak menjadi bahan perbincangan. Menurut kalian, unggahan Ruben ini hanya gurauan atau ada pesan yang ingin disampaikan? Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Untuk si Gio, kalau dia melakukan itu, Sarwenda ini harus berpikir 2 kali untuk menjadikan dia pengganti papa buat anak-anaknya. Apalagi dengan gestur yang tidak baik buat anak-anak. Kalau saya jadi Sarwenda, secinta apapun saya akan memikirkan anak-anak dan saya akan buang laki-laki seperti itu. Seorang ibu yang baik mengutamakan pendidikan, terutama mental untuk anak-anaknya, untuk terus tumbuh positif dan berkembang dengan baik. Karena anak menjadi seperti apa tidak bisa dalam satu malam. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang paling penting adalah masa depan anak-anak. Semoga semua pihak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kalau memang ada yang keliru, semoga ada keberanian untuk memperbaikinya. Dan kalau memang ada kesalahpahaman, semoga semua bisa diluruskan. Bagaimana layak menjadi perhatian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kita rangkum isi video yang baru saja kita saksikan, ada beberapa poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, muncul pembahasan mengenai besarnya nafkah sebesar Rp 200 juta per bulan yang dikaitkan dengan kehidupan Sarwenda setelah berpisah dari Ruben Onsu. Pernyataan yang menyebut bahwa nominal tersebut dianggap kecil kemudian memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menganggap itu hanyalah candaan saat siaran langsung, ada pula yang menilai ucapan tersebut kurang bijaksana karena tidak mencerminkan kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua, video ini juga menyoroti kemunculan Giorgio Antonio yang terlihat membuat konten promosi di rumah yang kini ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Momen tersebut semakin ramai setelah Ruben Onsu mengunggah sesuatu yang kemudian ditafsirkan beragam oleh netizen. Sebagian menganggap unggahan itu hanya gurauan, sementara sebagian lainnya menduga ada pesan tertentu yang ingin disampaikan. Di sisi lain, muncul pula pendapat bahwa apapun yang dilakukan oleh orang dewasa dalam situasi seperti ini seharusnya tetap mempertimbangkan kondisi psikologis anak-anak agar mereka tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Itulah garis besar isi video yang baru saja kita saksikan. Kalau menurut saya pribadi, kasus seperti ini sebenarnya memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar membahas angka Rp 200 juta atau siapa yang sedang bersama siapa. Yang paling menarik justru adalah bagaimana sebuah persoalan rumah tangga yang seharusnya bersifat pribadi bisa berubah menjadi konsumsi publik ketika setiap ucapan, setiap unggahan media sosial, bahkan setiap gestur menjadi bahan analisis jutaan orang. Saya pribadi selalu percaya bahwa media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam hitungan menit,
sebuah potongan video bisa membentuk opini masyarakat. Padahal, yang kita lihat seringkali hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kita tidak mengetahui percakapan sebelum kamera menyala, tidak mengetahui suasana setelah kamera dimatikan, dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Karena itu, saya selalu berusaha untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mengenai pembahasan tentang nominal Rp 200 juta, saya melihat persoalan ini memang sangat relatif. Bagi sebagian orang, jumlah tersebut mungkin terasa luar biasa besar. Bahkan ada yang harus bekerja bertahun-tahun untuk memperoleh uang sebanyak itu. Namun di sisi lain, bagi seseorang yang memiliki tanggungan besar, gaya hidup tertentu, atau kondisi ekonomi yang berbeda, nominal tersebut mungkin dipandang dari sudut yang lain. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata besar atau kecilnya angka tersebut, melainkan bagaimana pernyataan itu diterima oleh masyarakat luas. Sebagai figur publik, setiap ucapan hampir pasti akan dipotong, disebarkan, lalu ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Kalimat yang mungkin dimaksudkan sebagai candaan bisa berubah menjadi kontroversi ketika beredar tanpa konteks yang utuh. Karena itulah saya berpendapat bahwa kehati-hatian dalam berbicara di ruang publik merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemudian mengenai kemunculan Giorgio Antonio di rumah yang saat ini ditempati Sarwenda, saya melihat netizen memang akan selalu menghubungkan setiap kejadian dengan hubungan pribadi para tokohnya. Padahal bisa saja kegiatan tersebut murni pekerjaan profesional, bisa juga memang ada hubungan yang lebih dekat. Kita tidak benar-benar mengetahui faktanya. Oleh sebab itu, menurut saya akan lebih bijaksana apabila kita tidak langsung menghakimi seseorang hanya berdasarkan satu video atau satu foto yang beredar di media sosial. Namun demikian, saya juga memahami mengapa masyarakat memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini. Tokoh-tokoh yang dibahas merupakan figur publik yang telah lama dikenal. Ketika kehidupan mereka berubah, masyarakat merasa ikut menyaksikan perjalanan tersebut. Itulah konsekuensi menjadi orang terkenal. Hampir semua aktivitas dapat memancing rasa ingin tahu publik. Hal lain yang menurut saya jauh lebih penting adalah keberadaan anak-anak. Dalam setiap konflik keluarga, siapapun yang benar dan siapapun yang salah, anak-anak tidak seharusnya menjadi korban. Mereka membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan hubungan yang sehat dengan orang-orang yang mereka cintai. Orang dewasa mungkin mampu menghadapi komentar netizen, tetapi anak-anak belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Apa yang mereka lihat hari ini bisa menjadi kenangan yang akan mereka bawa sampai dewasa. Saya juga berpikir bahwa publik seringkali terlalu mudah memihak salah satu pihak. Hari ini seseorang dipuji, besok bisa jadi orang yang sama dihujat. Hari ini seseorang dianggap korban, besok bisa berubah menjadi pihak yang disalahkan. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa cepatnya opini publik berubah mengikuti potongan informasi yang sedang viral. Padahal kebenaran tidak selalu sesederhana yang terlihat di layar ponsel. Menurut saya, kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab untuk bersikap lebih dewasa. Menonton berita hiburan tentu tidak masalah, mengikuti perkembangan artis juga sah-sah saja, tetapi jangan sampai kita ikut menyebarkan kebencian tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Kritik boleh disampaikan, tetapi tetap harus disertai rasa hormat kepada sesama manusia. Saya pribadi berharap semua pihak yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang terbaik. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, kehidupan harus terus berjalan. Jika memang masih ada perbedaan pendapat, semoga bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, bukan dengan saling menyindir melalui media sosial ataupun melalui berbagai pernyataan yang akhirnya memancing spekulasi baru. Pada akhirnya,
Saya melihat video ini bukan hanya berbicara tentang uang, bukan hanya tentang hubungan pribadi, dan bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah. Video ini juga mengingatkan kita bahwa setiap perkataan memiliki dampak, setiap tindakan dapat ditafsirkan berbeda, dan setiap keputusan yang diambil figur publik akan selalu mendapat perhatian masyarakat. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam bersikap menjadi sesuatu yang sangat penting. Mudah-mudahan dari kejadian ini semua pihak dapat mengambil hikmah. Semoga hubungan antar sesama tetap terjaga dengan baik, anak-anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak, dan masyarakat juga semakin bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Karena pada akhirnya kita semua hanya melihat apa yang tampak di permukaan, sedangkan cerita yang sebenarnya hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar menjalaninya.